Om Swastiastu, selamat sore anak-anakku, mahasiswa peternakan semester 2 Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa. Pada sore yang berbahagia ini kita kembali ketemu dalam mata kuliah pengantar ekonomi peternakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi produksi pertanian. Pertama, yang dimaksud dengan usaha tani adalah suatu tempat atau bagian dari permukaan bumi tempat pertanian diselenggarakan oleh seorang petani tertentu sebagai seorang pemilik atau penyakap ataupun manajer yang digaji. Usaha tani dapat berupa usaha bercocok tanam atau memelihara ternak. Untuk menghitung perolehan usaha tani, digunakan konsep keuntungan dan pendapatan petani. Yang dimaksud dengan laba adalah penerimaan dikurangi semua biaya yang diperhitungkan, termasuk tenaga kerja keluarga, penyusutan, dan lain-lain. Pendapatan petani sama dengan penerimaan dikurangi biaya kas yang dikeluarkan, tetapi tidak termasuk nilai biaya keluarga, penyusutan, dan lain-lain. Fungsi produksi pertanian. Fungsi produksi adalah suatu fungsi yang menghubungkan antara produksi yang dihasilkan dengan faktor produksi, di mana di dalam matematika bisa dibuat persamaan. Jadi faktor produksi yaitu Y sama dengan faktor produksi dikalikan dengan F dikalikan dengan faktor produksi. Bila faktor produksinya 1, maka Y sama dengan F dikali X, di mana X adalah faktor produksi yang bisa digambarkan dalam grafik sebagai berikut. Ya. Di sini kita bisa lihat bahwa semakin banyak penggunaan tenaga kerja, produksi yang dihasilkan juga semakin tinggi. Kalau kita lihat di grafik, di mana kalau kita menggunakan tenaga kerja per hari itu sebanyak 3 orang, maka produksi bisa mencapai 50 per hari. Kalau kita menggunakan 4 tenaga kerja, kita bisa mendapatkan produksi sekitar 60 produk per hari. Dan demikian seterusnya sampai pada puncak tertentu menggunakan tenaga kerja 6 bisa mencapai 75 produksi. Ya, kita lanjut. Fungsi produksi neoklasik, suatu fungsi produksi yang menggambarkan hubungan antara input dan output, mulai dari tanpa input lalu ditambahkan sampai jumlahnya banyak. Outputnya akan naik dengan tingkat kenaikan yang semakin meningkat sampai titik tertentu yang disebut dengan titik belok. Kemudian naik dengan tingkat kenaikan yang semakin berkurang. Produksi mencapai maksimum dan lalu turun. Jadi hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang. Produksi marginal, produksi rata-rata, elastisitas produksi. Kita lanjut ke efisiensi. Jadi efisiensi produksi berarti maksimum perbandingan output dan input. Efisiensi teknis, output dan input diukur dengan unit fisik. Ini terjadi pada average product maksimum. Pada saat itu AP sama dengan MP, di mana average product sama dengan marginal product. Efisiensi harga atau alokatif berarti dicapai pada keuntungan maksimum. Ini dicapai pada saat nilai produksi marginal sama dengan harga input atau MP sama dengan P dibagi P, di mana P adalah harga output. Kita lanjut. Optimasi. Jika diketahui fungsi produksi dan harga, maka dapat dicari tingkat input dan produksi optimal.
artinya yang menghasilkan keuntungan maksimal. Bisa dilihat di persamaan ini. Contoh, fungsi produksi Y sama dengan 10X dikurangi X kuadrat dan Y sama dengan 10X pangkat 0,5, di mana harga Y atau P sama dengan 10 unit dan harga X atau V itu 6 unit. Berapa produksi maksimal, input optimal, produksi optimal, dan laba maksimal. Ini semua bisa dihitung kalau kita sudah mengetahui Y dan X-nya, sehingga akan mendapatkan hasil. Kita lanjut ke pengaruh teknologi baru. Teknologi akan meningkatkan produksi. Contoh, teknologi baru adalah teknologi mekanis. Pemakaian, contoh nih ya, pemakaian traktor. Teknologi kimia, jadi pemakaian pupuk. Teknologi biologi, yaitu penggunaan bibit. Jadi penggunaan bibit yang lebih bagus sehingga akan meningkatkan produksi. Seperti contoh kalau di peternakan, dulu ayam dipelihara selama 6 bulan baru bisa mencapai bobot badan 1 kg. Tetapi karena pengaruh teknologi, ayam broiler yang khusus, jadi ayam itu sekarang bisa dibuat khusus untuk memproduksi daging yang disebut dengan ayam broiler. Ayam tersebut dipelihara dalam 4 minggu sudah bisa mencapai 1 bahkan 1,5 kg. Itu pengaruh teknologi. Kita lanjut. Fungsi biaya. Biaya terdiri dari 2. Ada biaya variabel dan biaya tetap. Jadi biaya itu sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap. Sedangkan jangka waktu, jadi jangka waktu ada long run, ada jangka panjang, ada short run, jangka pendek, ada very short run, itu jangka sangat pendek. Jadi di sini ada biaya rata-rata yang disebut average cost, terus ada biaya variabel rata-rata, average variable cost, dan biaya marginal, marginal cost. Dalam gambar, AV slope garis dari titik 0 ke fungsi biaya, AVC slope garis dari titik 0 ke fungsi biaya variabel, margin cost sama dengan slope garis singgung fungsi biaya. Jadi biaya adalah apa yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Contoh di sini, Anda mau lanjut sekolah atau kerja. Kalau Anda mau lanjut sekolah, Anda harus mengorbankan beberapa biaya untuk studi. Jadi ada biaya SPP, ada biaya SDP, ada biaya ujian, dan segalanya. Jadi di sini tergantung saudara mau lanjut sekolah atau kerja. Kalau Anda kerja berarti Anda mendapatkan uang. Oke, kita lanjut ke opportunity cost, yaitu biaya yang diperlukan untuk mendapatkan sesuatu. Lanjut ke fungsi penawaran produk. Jadi kurva MC di atas AVC minimum sama dengan kurva supply. Laba maksimum dicapai pada saat MC sama dengan P. Persamaan ini menghasilkan persamaan penawaran di mana QE sama dengan P dikalikan P. Lanjut ke fungsi produksi dengan 2 atau lebih input. Variabel isukwa, expansion up, isuklean, rate gain, pseudoscale line. Isukwa, garis yang menghubungkan titik-titik kombinasi penggunaan input X1 dan X2 yang menghasilkan jumlah produksi yang sama. MRTS X1 X2 sama dengan besarnya input X2
yang harus dikurangi bila X1 ditambahi unit agar produksinya masih tetap. Isokos, garis yang menghubungkan kombinasi input X1 dan X2 yang bernilai biaya yang sama. Ya, kita bisa lihat dalam grafik ini. Ini ya, dimana ini input, ini input 2. Jadi ada 2 input ya. Nah, ini yang kita jelaskan tadi, titik-titik ini ya. Jadi ya, ini oke. Kita lanjut. Ya, di sini Ibu ada kasus. Harga jual daging sapi di pasar tradisional masih stabil di kisaran 120.000 per kilogram, baik untuk daging sapi lokal maupun impor. Namun, sejumlah pedagang sapi justru mengeluhkan jumlah konsumen yang semakin menurun akibat penyebaran wabah virus corona yang berasal dari Wuhan, Cina. Setelah ramai pemberitaan wabah virus corona, pedagang daging mengaku usahanya mulai ikut terdampak. Bahkan angka penjualan menurun hingga 30% dibandingkan hari biasanya yang terjual hingga 120 kg per hari. Nah, melihat kasus ini, Ibu memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat apa yang dapat ditarik kesimpulannya. Narasikan. Yang kedua, akibat kasus corona, per hari terjual berapa kilogram daging sapi? Apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh pedagang daging sapi melihat fenomena di atas? Yang keempat, mohon ceritakan sesuai dengan prinsip ekonomi. Nah, tugas ini Ibu tunggu hingga jam 12 malam nanti. Selamat bekerja. Ibu akhiri sampai di sini. Selamat petang. Om Santi 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 Om. Sekian. Terima kasih.